Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaisara dari Munte. Dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Sumatera, Dampak Iklim atau Bencana Alam pada Upaya Menjaga Ketahanan Pangan. Nah, teman-teman, penelitian ini membahas bagaimana perubahan iklim dan bencana alam mempengaruhi ketahanan pangan, serta dampaknya terhadap inflasi di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Latar belakang penelitian ini dari kondisi bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu faktor paling penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Pulau Sumatera merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia. Komoditasnya itu seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih, dan sayuran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera sering sekali mengalami perubahan iklim dan berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan kebakaran hutan. Kondisi seperti ini menyebabkan produksi pangan kita terganggu, distribusi menjadi terhambat, dan harga pangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, akibatnya, inflasi, terutama pada kelompok bahan makanan juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi di Pulau Sumatera. Penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Pangan Nasional, BMKG, BNPB, dan Bank Indonesia. Data yang kami gunakan berasal dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan periode penelitian pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, seluruh data ini kemudian kami kumpulkan, kami seleksi, dan kami kelompokkan sesuai variabel penelitian. Dan kami analisis untuk melihat hubungan antara perubahan iklim, bencana alam, ketahanan pangan, dan inflasi. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perubahan iklim memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sektor pertanian. Fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga ketersediaan air untuk irigasi sangat berkurang. Akibatnya, sebagian petani mengalami kesulitan. Sebagian petani mengalami kerugian besar, kesulitan untuk melakukan penanaman dan hasil panen sangat menurun. Sebaliknya, ketika terjadi La Nina atau curah hujan yang meningkat sehingga banyak wilayah yang terkena banjir, kondisi itu menyebabkan tanaman rusak, bahkan petani gagal panen. Nah, dengan perubahan cuaca yang tidak menentu seperti itu, justru membuat petani kesulitan untuk menentukan waktu tanam yang tepat, sehingga produktivitas pertanian menjadi tidak stabil. Selain memengaruhi produksi pertanian, perubahan iklim juga berdampak pada sektor peternakan maupun perikanan. Cuaca ekstrim menyebabkan aktivitas nelayan terganggu, sehingga hasil tangkapan ikan sangat menurun. Pada sektor peternakan, suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan produktivitas ternak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga seluruh sektor penyedia pangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa bencana alam menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi pangan. Ketika terjadi banjir ataupun tanah longsor, akses jalan menuju daerah distribusi sering terputus, sehingga pasokan pangan ke pasar menjadi terlambat. Berkurangnya jumlah pasokan menyebabkan harga komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan sayur-sayuran itu bisa meningkat. Karena kebutuhan masyarakat terhadap pangan tetap tinggi, kenaikan harga tersebut akhirnya menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Pulau Sumatera secara umum masih tergolong cukup baik. Hal tersebut didukung oleh beberapa provinsi yang memiliki nilai indeks ketahanan pangan yang tinggi, seperti Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, bahkan Sumatera Barat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tingginya produksi pangan, dukungan infrastruktur, pertanian, serta berbagai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Beberapa program yang dijalankan antara lain rehabilitas jaringan irigasi, pembangunan embun dan waduk, penyediaan pompa air, penggunaan benih unggul yang tahan kekeringan maupun genangan, pemanfaatan informasi perkiraan cuaca dari BMKG, penguatan cadangan pangan pemerintah, operasi pasar, serta koordinasi melalui TIP, pengendalian inflasi daerah atau TPID.
Program-program tersebut bertujuan agar produksi pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan harga pangan tetap stabil, meskipun terjadi perubahan iklim maupun bencana alam. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim dan bencana alam memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Pulau Sumatera. Apabila produksi pangan terganggu, maka pasokan akan mengurangi sehingga harga pangan ini menaik dan inflasi ikut naik. Kalau dibalik, apabila ketahanan pangan dapat dijaga melalui peningkatan produksi, distribusi yang baik, dan kebijakan pemerintah yang tepat, maka stabilitas harga pangan juga akan tetap mudah dipertahankan. Dari itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan akademisi dan masyarakat untuk memperkuat sistem ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan kualitas irigasi, penguatan sistem distribusi, serta peningkatan kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dari langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Pulau Sumatera semakin kuat, inflasi dapat dikendalikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.